Selamat pagi anak-anak, berjumpa dengan Ibu Weni. Hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 1, muatan matematika, yaitu mengukur panjang suatu benda dengan alat ukur panjang baku. Tujuanmu belajar hari ini adalah anak-anak dapat mengetahui contoh alat ukur panjang baku dan anak-anak dapat mengukur suatu benda dengan baik dan benar. Mari anak-anak kita ikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, di sekitarmu banyak terdapat benda-benda. Apakah benda-benda itu dapat diukur? Bisa anak-anak. Benda di sekitar kita dapat kita ukur dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Kita menggunakan alat ukur panjang baku agar hasil pengukurannya sama. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Contoh alat ukur panjang baku. Yang pertama, penggaris. Anak-anak lihat penggaris ini, ada angka-angkanya ya. Dan jaraknya sama anak-anak, angka dari angka 0 ke 1, 1 ke 2, jaraknya sama anak-anak ya. Penggaris digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Penggaris digunakan oleh siswa untuk mengukur pensil, buku tulis, penghapus, kertas, atau benda lain yang panjangnya kurang dari 1 meter. Contoh kedua, yaitu meteran pita. Meteran pita atau meteran kain biasanya digunakan oleh penjahit atau pedagang kain untuk mengukur panjang atau lebar kain. Meteran pita digunakan penjahit untuk mengukur panjang lingkar pinggang, panjang lingkar dada, panjang lingkar lengan seseorang untuk mengukur ukuran seseorang dalam membuat baju. Contoh ketiga yaitu meteran kayu. Meteran kayu digunakan untuk mengukur panjang benda yang panjangnya lebih dari 1 meter. Biasanya digunakan oleh tukang bangunan. Meteran kayu digunakan untuk mengukur panjang meja, panjang kursi, panjang pintu, tinggi lemari, dan sebagainya. Contoh keempat, meteran roll. Meteran roll biasanya digunakan oleh tukang bangunan. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Anak-anak, kita sudah belajar contoh alat ukur panjang baku. Ya. Alat ukur benda pada gambar tersebut menggunakan satuan baku, yaitu sentimeter atau penulisannya cm dan meter penulisannya m. Anak-anak menggunakan tulisan huruf kecil ya. Anak-anak, apakah kita dapat memilih alat ukur? Jelas anak-anak, penggunaan alat ukur tersebut tergantung seberapa panjang benda yang akan diukur dan kemudahan penggunaannya. Contohnya anak-anak, ketika anak-anak akan mengukur panjang buku, anak-anak menggunakannya apa ya? Apakah menggunakan meteran roll? Atau meteran kayu? Atau meteran pita? Atau penggaris? Betul, kita menggunakan penggaris anak-anak karena benda tersebut panjangnya kurang dari 1 meter. Dan anak-anak kita lebih memudahkan menggunakan penggaris anak-anak. Betul ya? Oke, kita lanjut ya anak-anak. Hal yang perlu diingat ketika mengukur panjang. Yang pertama, tentukan alat ukur yang tepat. Kedua, ketika melakukan pengukuran, mulailah dari angka 0, tepat di ujung benda. Ketiga,
lihat angka di ujung benda lainnya. Mari anak-anak kita lihat contoh berikut. Ibu Eni memiliki pulpen. Berapa panjang pulpen ini? Mari kita ukur anak-anak. Kita tempatkan pulpen sejajar dengan penggaris. Ujung pulpen sejajar dengan angka 0. Kemudian kita lihat ujung benda yang lain. Angka berapakah itu anak-anak? Angka 14. Jadi, panjang pulpen tersebut adalah 14 cm. Contoh kedua. Ibu Eni memiliki krayon. Berapa panjang krayon tersebut? Anak-anak, tempatkan krayon di atas penggaris. Ujung krayon ditempatkan sejajar dengan angka 0, anak-anak. Ya, angka 0. Lalu kita lihat ujung krayon yang satunya berada di angka 7. Maka panjang krayon tersebut adalah 7 cm. Anak-anak, bagaimana kalau kita menggunakan meteran kayu atau meteran pita? Sama saja anak-anak. Caranya, arahkan titik 0 pada salah satu ujung meja atau salah satu ujung benda. Kemudian, lihat angka di ujung lainnya. Bisa ya anak-anak ya? Ingat ya anak-anak ya, penggunaan meteran kayu atau meteran log biasanya digunakan pada benda yang panjangnya lebih dari 1 meter. Nana cukup paham materi hari ini? Jika anak-anak sudah paham, silakan mengerjakan latihan di Google Classroom. Selamat mengerjakan, sampai jumpa dan tetap semangat.